Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Feby Febiola, NIM 18043016, akan membahas mengenai tugas minggu ke-10 akuntansi keuangan lanjutan, yaitu soal pertama, yang mana PT Oska telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan Rp 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. Kemudian, PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta. Dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dan PT Osaka mengenakan bunga sebesar 18%. Komisi dan beban penjualan dibayar sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Kemudian yang diminta pada soal ini yaitu catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama menggunakan laba kotor diakui pada saat penjualan, dan metode kedua laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Baiklah, yang pertama kita akan membahas metode laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang pertama itu tanggal 1 Mei 2010 tentang penjualan tanah. Jurnalnya piutang usaha angsuran sebesar 240 juta di debit dan tanah sebesar 180 juta di kredit. Kemudian laba atas penjualan 60 juta di kredit. Baiklah, yang kedua yaitu penerimaan uang muka. Jurnalnya kas di debit sebesar 40 juta, kemudian piutang usaha angsuran di kredit sebesar 40 juta. Baik, yang ketiga yaitu dibayar komisi dan beban penjualan. Jurnalnya beban komisi dan penjualan di debit sebesar 4.800.000, kemudian kas di kredit sebesar 4.800.000. Ini semua dapat dari perhitungan 2% dikali 240 juta sehingga mendapat nominal 4.800.000. Baiklah, selanjutnya kita membahas tanggal 1 November 2010. Yang pertama, dibayar angsuran pertama dan bunga. Jurnalnya kas di debit sebesar 38 juta dan piutang usaha angsuran di kredit sebesar 20 juta dan pendapatan bunga juga 18 juta. Pendapatan bunga ini dapat dari perhitungan 6/12 dikali 18% dikali 200 juta sehingga mendapat nominal sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya 31 Desember 2010. Yang pertama, jurnal penyesuaian bunga. Jurnalnya piutang bunga pada debit sebesar 5.400.000 dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 5.400.000. Perhitungan ini dapat dari 2/12 dikali 18% dikali 180 juta sehingga mendapat hasil 5.044.000. Baik, selanjutnya masuk pada realisasi laba kotor. Pada tahap ini tidak ada penjurnalan. Dan selanjutnya masuk pada jurnal penutup yang jurnalnya laba atas penjualan tanah pada debit sebesar 60 juta. Kemudian pendapatan bunga sebesar 23.400 juta di debit dan beban komisi dan penjualan pada kredit sebesar 4.800.000. Selanjutnya ikhtisar laba rugi juga pada kredit sebesar 78.600. Baik, kita masuk sekarang pada tahun 2011, yaitu menggunakan metode pertama tadi, metode laba kotor diakui pada saat penjualan. Baik, yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2011 pada ayat jurnal pembalik, yang mana jurnalnya pendapatan bunga pada debit sebesar 5.400.000, kemudian piutang bunga pada kredit sebesar 5.400.000. Baik, tanggal selanjutnya yaitu tanggal 1 Mei 2011 merupakan penerimaan angsuran dan bunga.
Jurnalnya, kas pada debit sebesar 36.200.000, kemudian piutang usaha angsuran pada kredit sebesar 20 juta, dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 16.200.000. Dan nominal pendapatan bunga ini didapatkan dengan cara menghitung 6/12 dikali 18% dikali 180 juta, sehingga mendapat pendapatan bunga sebesar 16.200.000. Pada tanggal 1 November 2011, yaitu penerimaan angsuran dan bunga lagi, jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 34.400.000, dan pada kredit yaitu piutang usaha angsuran sebesar 20 juta, kemudian pendapatan bunga sebesar 14.400.000, yang mana pendapatan bunga ini didapat dari perhitungan 4/12 dikali 18% dikali 160 juta. 31 Desember 2011, ayat jurnal penyesuaian bunga, yang jurnalnya yaitu piutang usaha pada debit sebesar 4.200.000 dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 4.200.000. Nominal ini didapat dari perhitungan 2/12 dikali 18% dikali 140 juta. Baik, selanjutnya masuk pada realisasi laba kotor. Pada 2011 ini sama halnya dengan 2010, yang mana pada realisasi laba kotor tidak terdapat jurnal apapun. Baik, yang terakhir pada 2011 dan metode pertama yaitu ada jurnal penutup. Jurnalnya, pendapatan bunga pada debit sebesar 29.400.000, kemudian ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar 29.400.000 juga. Baik, selanjutnya masuk pada poin B, yaitu metode laba diakui sejalan dengan penerimaan kas. Pertama yaitu 1 Mei 2010 membahas mengenai jurnal saat penjualan tanah, yang mana jurnalnya piutang usaha angsuran sebesar 240 juta di debit, kemudian tanah 180 juta di kredit, dan laba yang belum direalisasi sebesar 60 juta di kredit juga. Selanjutnya, penerimaan uang muka. Jurnalnya kas sebesar 40 juta di debit dan piutang usaha angsuran sebesar 40 juta di kredit. Kemudian bayar komisi dan beban penjualan. Jurnalnya beban komisi dan penjualan sebesar 4.800.000 di debit dan kas di kredit sebesar 4.800.000. Perhitungan ini dihitung dengan cara 2% dikali 240 juta. Baik, selanjutnya tanggal 1 November 2010 yaitu bayar angsuran pertama dan bunga. Jurnalnya kas sebesar 38 juta di debit, kemudian piutang usaha sebesar 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga 18 juta di kredit. Pendapatan bunga ini cara hitungnya yaitu 6/12 dikali 18% dikali 200 juta. 31 Desember 2010 yaitu yang pertama jurnal penyesuaian bunga. Jurnalnya piutang bunga sebesar 5.400.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 5.400.000. Perhitungan ini dihitung dengan cara 2/12 kali 18% kali 180 juta. Selanjutnya realisasi laba kotor. Jurnalnya laba kotor yang belum direalisasi sebesar 15 juta di debit, kemudian laba kotor direalisasi sebesar 15 juta juga di kredit. Perhitungan ini dihitung dengan cara 25% dikali 60 juta. Baik, yang terakhir yaitu jurnal penutup pada 2010 ini menggunakan metode yang kedua tadi, yaitu jurnalnya laba kotor direalisasi sebesar 15 juta di debit, kemudian pendapatan bunga sebesar 23.400.000 di debit, dan beban komisi dan penjualan sebesar 4.800.000 di kredit, dan ikhtisar laba rugi sebesar 33
10.600.000 di kredit juga. Baik, selanjutnya masuk pada tanggal 1 Januari 2011 untuk metode yang kedua. Yang pertama yaitu ada jurnal pembalik. Jurnalnya pendapatan bunga sebesar 5.400.000 di debit, kemudian piutang bunga sebesar 5.400.000 di kredit. Pada tanggal 1 Mei 2011 yaitu penerimaan angsuran dan bunga, jurnalnya kas sebesar 36.200.000 di debit, kemudian piutang usaha angsuran sebesar 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga sebesar 16.200.000 di kredit, yang mana pendapatan bunga ini didapat dengan cara menghitung 6/12 dikali 18% dikali 180 juta. Pada tanggal 1 November 2011 yaitu tentang penerimaan angsuran dan bunga, jurnalnya kas sebesar 34.400.000 di debit dan piutang usaha angsuran sebesar 20 juta di kredit, kemudian pendapatan bunga sebesar 14.400.000 di kredit. Pendapatan bunga ini didapat dengan cara menghitung 6/12 dikali 18% dikali 160 juta. Baik, pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu mengenai jurnal penyesuaian bunganya, jurnalnya itu piutang bunga sebesar 4.200.000 di debit, kemudian pendapatan bunga sebesar 4.200.000 di kredit. Cara mencari piutang bunga dan pendapatan bunga ini yaitu 2/12 dikali 18% dikali 140 juta. Baik, langkah selanjutnya yaitu realisasi laba kotor. Jurnalnya laba kotor yang belum direalisasi sebesar 10 juta, kemudian laba kotor yang direalisasi juga sebesar 10 juta. Cara mencari realisasi ini atau laba kotor ini itu dengan cara mengalihkan 25% dikali dengan 40 juta. Jurnal penutup pada 2011 dan metode kedua yaitu laba kotor direalisasi pada debit sebesar 10 juta, kemudian pendapatan bunga juga di debit sebesar 30.600.000 dan ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar 40.600.000. Baik, sekian penyampaian materi dari saya mengenai pembahasan soal pertama tugas minggu 10 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yang mana yang saya bahas tadi itu ada dua metode. Pertama itu metode laba kotor diakui pada saat penjualan, dan laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas yang terjadi pada saat 2010 dan 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penyampaian materi dari saya mengenai pembahasan soal pertama tugas minggu 10 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yang mana yang saya bahas tadi itu ada dua metode. Pertama itu metode laba kotor diakui pada saat penjualan, dan laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas yang terjadi pada saat 2010 dan 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.